Ini agak di luar topik, tapi ini penting, mumpung inget nih. Yang temen di depan rumah, beliau tuh usianya 4 tahun lebih tua ya daripada saya. Setiap hampir setiap malam sih Pak Wayan senantiasa mimpi, dan mimpinya itu sering jadi kenyataan. Contoh. Pamannya meninggal nih. Pamannya meninggal, terus kemudian dia, kalau orang Jawa di tempat kami kan ada ngaji gitu ya. Ya. Ada tahlilan 7 harinya, 3 harinya gitu. Nah, dia duduk di mana, di sebelahnya sama siapa, itu semuanya udah ada di dalam mimpinya beberapa hari yang lalu gitu. Dan sampai ketakutan terus-menerus selalu begitu dari dulu gitu, Pak Wayan. Apa yang dialami Mas ini sebenarnya, Pak Wayan? Kenapa nggak semua orang juga mengalami hal seperti itu gitu? Nah, sederhananya itu begini Mas Hendra. Mas Hendra pernah bikin main kalkulator, tekan ini, seketika dia mengeluarkan hasilnya. Iya. Tapi Mas Hendra pasti pernah ngetik, ketikanya belum ada, Mas Hendra sudah tahu apa yang akan diketik. Iya. Nah, itu contoh. Jadi pikiran itu dipakai, kecerdasan ini dipakai oleh si roh ini untuk melihat apa yang belum terlihat oleh pikiran itu sendiri. Nah, ini yang disebut mimpi nubuat tadi itu. Iya. Maka jangan berpikir, aku ingin bisa ngeramal ini, ngeramal itu, nggak usah. Bahaya. Nah, beberapa mimpi nubuat itu paling singkat-singkat. Nah, ini mungkin sangat detail. Nah, ini potensinya bagus sebenarnya. Cuman di situ kita belajar bahwa apa? Mengetahui masa depan tidak selalu bagus. Ini Mas Hendra. Bicara tentang pikiran Mas Hendra ya. Tubuh, pikiran, jiwa. Pikiran kadang dipakai oleh tubuh. Cenderung berkaitan dengan kekinian. Harus pelan-pelan saya ceritain. Tubuh dipakai oleh pikiran dipakai oleh tubuh, dia kekinian. Misalnya sekarang lapar, maka dia perintahkan tubuh untuk gerakan dong saya ngambil makanan. Saya ngantuk, tidurkan dong saya. Ya. Pikiran dipakai oleh tubuh. Terbatas pada kekinian. Pikiran dipakai oleh pikiran. Dia bisa ke masa lalu sedikit, kadang ke masa depan sedikit. Ya, tapi dia terbatas. Seakan-akan dia sudah melihat, loh kayaknya persis kayak gini deh, aku pernah ngelihat kayak gini. Nah, dia dalam kondisi sadar. Seakan-akan dia sudah, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Dia semua tahu. Walaupun dia nggak melewati mimpi. Nah, itu namanya deja vu. Kalau pikiran dipakai oleh ruhnya, dia bisa menggunakan pikiran untuk memproyeksikan apa yang dia ketahui sebagai ruh. Entah diproyeksikan pada saat orang itu tidur, jadilah mimpi. Entah diproyeksikan pada saat orang itu sadar, jadilah deja vu. Nah, apa tuh namanya? Kayak yang dialami sama sahabatku tadi itu, Pak Wayan, itu kira-kira berkaitan sama rohnya dia yang dulu, atau dari sisi attitude-nya memang yang hidupnya penuh dengan kasih sayang, sudah ngurusin orang gini gitu. Itu menurut Pak Wayan faktornya apa? Karena nggak tahu ya, sampai detik ini tuh sahabat kita yang meninggal gitu ya, sampai sekarang tuh masih kayak interaksi terus sama dia di mimpinya gitu ya. Nah, itu tuh Mas gimana? Hendra masih ingat cerita saya tentang ini Mas Hendra ya? Ini jadi tengah saya ini bayangkan sebagai manah atau pikiran. Yang Ibu Jari anggap sebagai tubuh. Karena tubuh ini ibu. Nah, telunjuk saya ini adalah kolaborasi, interaksi antara pikiran dan tubuh menghasilkan apa yang disebut ahangkara. Atau angkara murka gitu. Jadi ego di situ, reaksi-reaksi ego. Kalau pikirannya lebih banyak belajar kepada ruh, ini anggap roh tidak kelihatan. Maka dia berkembang dalam bentuk budi, cita. Budi itu akal budi, cita itu kesadaran murni. Kalau dia dekat-dekat sama ruhnya. Dari budi muncullah budi pekerti. Kalau orang mempunyai budi pekerti, perilakunya pasti bermoral, penuh kasih sayang, budi pekertinya bagus, sopan dan sebagainya, baik. Berarti dia dekat sama ruhnya. Dari situ kita tahu, orang yang berbudi pekerti, pasti pikirannya banyak terkonek dengan kecerdasan ruhnya. Entah pikirannya meminta pada ruhnya, apa ruhnya meminta pada pikirannya, menggunakan pikirannya. Sehingga dia mudah mengalami itu. Ini menarik. Jadi
Orang yang beradab dan berbudi pekerti itu kesadaran rohnya pasti bagus. Perilakunya bagus. Nah, kembali ke cerita kita kemarin tentang apa? Kalau orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi itu pasti budi pekertinya tinggi. Karena dia masuk ke kesadaran murni, cita itu. Iya. Dari sini kita paham dari bagaimana dia berbudi pekerti. Sehingga kalau kita ketemu dengan orang yang tidak punya budi pekerti, bahasa sederhana sekarang, tidak beradab, gitu. Karena ada dua aja. Kalau di sini beradab, kalau di sini biadab. Tentang diam, Pak Wayan. Ya. Kadang kita ketemu sama apa tuh namanya, sebuah circle pertemanan yang mohon maaf, angkuh, sombong, terus memberikan sebuah kritik yang tidak sesuai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kapan kemudian kita harus di situasi-situasi apa menurut Pak Wayan kita harus benar-benar diam? Dan semakin sering diam, buahnya itu yang bisa kita terima itu apa? Buah dari kita diam merangkul sebuah keheningan itu apa, Pak Wayan? Kan ada orang yang harus dibiarkan mengalami sendiri, seperti anak kecil lah. Kadang kita biarkan dia menyentuh lilin untuk merasakan panasnya, nanti dia ngerti sendiri nggak boleh. Gitu. Karena dia belum pernah menyentuh lilin yang panas, kita katakan nggak boleh. Dia masih penasaran, Mas Hendra. Nah, itulah saatnya saya milih diam. Gitu. Tapi ada saatnya ketika saya harus menyelamatkan seseorang, walaupun dia tidak minta, saya harus melakukan sesuatu. Tidak berdiam diri. Hanya karena tahu dia tidak tahu. Saya harus menyelamatkannya. Karena sesuatu di dalam saya memberi saya dorongan. Lakukan sesuatu. Ya. Kalau enggak. Gitu. Karena dia tahu bahwa itu bahaya. Gitu. Nah, itu yang saya pilih. Kapan saya diam, kapan saya melakukan sesuatu. Makanya ketika saya ingin menolong seseorang memberikan sesuatu, kalau di dalam mengatakan kasih. Kalau enggak. Saya diam. Apapun kondisi saya biarin gitu. Ya, saya tahu dia salah. Saya tahu dia sedang menerima karmanya. Tapi karena dia nggak nanya, saya nggak kasih tahu. Saya biarin aja. Dia harus learning by doing. Harus ngalami sendiri, saya biarin gitu. Nanti suatu ketika, begitu sangat-sangat terpuruk dan dia datang, baru saya akan ceritain. Atau kemudian, saya merasa tidak ada gunanya mengubah orang itu. Oh, dia nggak ingin diubah. Dia nggak ingin saya mengubahnya gitu. Kan kita harus mengubah orang itu kan sesuai izinnya. Okay. Pak, tolong dong buatkan saya baju ukuran begini. Kalau dia nggak mau dibuatin, ngukurnya gimana coba? Nggak bisa. Jadi saya biarkan dia mengalami sendiri. Saya ketemu banyak orang kayak gitu, Mas Hendra. Saya biasanya memilih diam. Satu, tentang bertanya misalnya, Mas Hendra ya. Saya memilih tidak menjawab sebuah pertanyaan ketika feeling saya mengatakan dari bahasa itu pertanyaan menguji. Karena dia butuh jawaban yang benar. Bagi mereka, jawaban yang benar adalah jawaban yang cocok. Seperti yang dia pikirkan. Nah, jawaban kita tidak akan berguna bagi orang yang melihatnya salah. Oke. Ketika itu pertanyaan menguji, saya nggak menjawab. Karena apa? Dia hanya ingin ngetes saya. Ada ya kayak gitu? Ada. Saya nggak menjawab. Maka saya akan katakan saya nggak tahu. Gitu. Oke. Karena dia sudah berpegang pada sebuah jawaban gitu. Kalau saya memberikan jawaban yang mungkin berbeda, dia akan mengatakan itu salah. Ya, kalau menurut dia saya salah jawaban saya, ya berarti kan percuma juga saya memberi jawaban tadinya. Iya Pak. Ya. Banyak orang yang hidupnya menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih makmur, lebih sejahtera, sentosa. Itu setelah kemudian dia menemukan bimbingan dari dalam diri. Yang tadinya itu nggak dia dapatkan. Nah, dia kan melakukan banyak hal untuk bersih-bersih ibaratnya gitu ya. Bersih-bersih supaya kemudian jernih. Kalau udah jernih kan muncul nih bimbingan dari dalam gitu. Yang tadinya nggak pernah kita sapa, nggak pernah kita ajak bicara sama sekali gitu ya. Itu banyak, aku ketemu orang-orang yang seperti itu Pak. Versinya Pak Wayan Mustika. Gimana sih cara membersihkan batin, membersihkan daleman kita itu supaya kemudian kita itu ya lagi-lagi mau apa-apa tinggal
cari jawaban ke dalam gitu Pak, nggak perlu Pawayan, nggak perlu Abu Marlo, nggak perlu siapapun gitu, itu gimana tuh? Ya, tugas kita adalah mampu memilih, mampu memilah. Gitu. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, semua agama sudah mengajarkan ini perilaku baik, ini perilaku buruk. Lah, kita malah masa nggak bisa memilih juga, sudah dikasih ajaran kayak gitu banyaknya oleh agama gitu. Ya, ya, kalau kendaraan nih Mas Hendra ya, ada kendaraan yang mogok, saringan bensinnya rusak, Ah, atau saringan udaranya rusak, atau saringan-saringan lainnya rusak. Coba kalau kita misalnya seperti orang gila, tidak tahu mana pakaian bersih, mana pakaian kotor. Ya, jadi tetap aja melekat yang kotor-kotor kan. Tapi kalau kita seperti orang normal, oh ini pakaian kotor, taruhnya di ember kotor, yang bersih taruhnya di sini. Maka kita akan terus berpakaian bersih. Sesederhana itu Mas Hendra. Nah, orang yang kotor di dalam itu karena saringannya kotor. Saringan kotor itu apa? Pikiran kita tidak bisa menyaring mana informasi baik, mana informasi buruk. Kan kotor. Iya, iya, iya. Kalau saringannya bagus tersumbat, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dengan itu dia bisa membuang mana yang kotor, menyimpan mana yang bagus. Kalau sudah dia tahu bagi apa yang baik-baik untuk disimpan, dia kan bersih terus, Mas Hendra. Iya. Hormat pada orang tua, hormat pada teman, hormat pada semua orang. Kan sudah diajarkan sejak lama. Jadi itu simpan. Gitu. Makanya simbolik kebijaksanaan itu adalah angsa. Apa ya mengapa angsa bukan karena dia bisa menyaring apa yang masuk, tapi dia bisa menyimpan apa yang tidak keluar. Kebayang Mas Hendra ya? Ada nasi ditaruh di lumpur. Dia akan makan semuanya sak lumpur-lumpurnya. Tapi nanti dia keluarkan. Dia nggak nyaring nasi di lumpur, nggak bisa. Bener, Dia masukin aja semuanya. Nanti yang dikeluarkan yang nggak penting-penting. Nah, kita mungkin dengerin aja semuanya. Semua informasi kita dengerin, tapi kalau nggak penting buang. Yang bagus simpen. Makanya yang tersimpan yang bersih-bersih. Nah, ini kita masa kalah sama angsa? Iya. Nanti Di Bali itu Mas Hendra, tanggal 12 itu disebutnya Purnama Kedase. Kedase itu artinya bersih. Bersih itu jernih. Oke. Jadi semoga pada saat itu kita dialirkan momentum di mana kita bisa menjernihkan Amin. saringan kita sehingga kita bisa melihat kebaikan dalam banyak hal.